tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan,
sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu.
Terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini hamba-Mu akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalan-jalanku. Amin. Selamat sore saudara-saudari kami terkasih di dalam Tuhan. Kita ingat ya bagaimana cerita tentang pelacur yang bertobat ya, dimana Tuhan tahu bahwa di Samaria masih ada keturunan Yakub, maka dia datang ke Samaria untuk menjumpai pelacur itu. Yesus berhenti untuk melepaskan lelah dekat sebuah sumur di Samaria. Murid-muridnya pergi ke kota membeli makanan. Di situ Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang wanita. Wanita itu mau mengambil air. Yesus berkata kepadanya, "Berilah aku minum." Yang membuat wanita itu sangat terkejut. Tahukah apakah sebabnya? Soal Yesus itu orang Yahudi dan wanita itu adalah seorang Samaria. Dan kebanyakan orang Yahudi tidak suka kepada orang Samaria. Malah mereka tidak mau berbicara kepada orang Samaria. Tapi Yesus mengasihi segala macam orang. Maka ia berkata, "Andai kata engkau tahu siapa yang minta minum kepadamu air minum, engkau tentu akan minta kepadanya, ia akan memberikan kepadamu air kehidupan." "Tuan," kata wanita itu, "sumur itu dalam dan Tuhan bahkan tidak punya timba. Dari mana Tuhan bisa mengambil air kehidupan itu? Jika engkau minum air dari sumur ini, maka engkau tidak akan haus lagi." Yesus menjelaskan tentang air yang akan kuberikan kepadanya membuat seorang bisa hidup sampai kekekalan, sampai selama-lamanya. "Tuhan," kata wanita itu, "berikanlah kepadaku air seperti itu. Tentunya aku tidak akan pernah haus lagi dan aku tidak perlu datang kemari untuk mengambil air." Wanita itu menyangka Yesus berbicara tentang air biasa, tetapi sebenarnya ia maksud kebenaran tentang Allah kerajaannya. Kebenaran itu bagaikan air yang diberikan hidup, dapat memberikan kepada seorang hidup yang kekal. Amin. Sekarang Yesus berkata kepada wanita itu, "Pergilah, panggillah suamimu." Dan kemudian kembali kemari. "Aku tidak punya suami," jawabnya. "Jawabmu benar," kata Yesus, "tapi engkau dulu pernah mempunyai 5 suami. Yang sekarang padamu itu bukan suamimu." Ya. Wanita itu terkejut sebab semua itu benar. Bagaimana Yesus dapat mengetahui hal itu? Ya, oleh karena Yesus adalah orang yang janjikan Allah, dan Allah memberikan kepadanya keterangan ini. Pada waktu itu juga murid-murid pun kembali ke kota. Mereka terkejut melihat Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan seorang Samaria, pelacur lagi. Ya. Dan lihat ya, kita lihat ya, Yohanes 4 ayat 12. "Yakub leluhur kami memberi kami sumur ini. Dia, anak-anaknya dan ternaknya juga minum dari sini. Bapa tidak lebih besar daripada dia kan?" Nah, jadi perempuan Samaria ini adalah keturunan Yakub. Yakub itu adalah anak Ishak dan Ishak itu adalah anak Abraham. Allah sangat berkenan kepada Abraham, Ishak dan Yakub ya. Karena perempuan pelacur ini keturunan Yakub, maka Tuhan datang sengaja ke sumur itu dan Tuhan sengaja bertemu dengan perempuan Samaria itu ya. Lihat, haleluya, haleluya. Lihat, perempuan Samaria itu ya kembali setelah dia mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Dia bertobat, dia ke kota-kota memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Sang firman itu ada bersamanya. Dan dia memberitakan pertobatan dan banyak orang-orang beriman yang menerimanya dan bertobat. Sehingga Tuhan Yesus
mau ya menginap 2 malam lamanya ya di Samaria ya. Dia banyak mengajarkan banyak hal kepada orang-orang di Samaria, maka banyak sekali orang-orang yang benar di Samaria menjadi benar oleh karena Tuhan Yesus. Dengan imannya mereka diselamatkan. Nama Bapa dipermuliakan. Haleluya. Tuhan Yesus adalah Roh. Tuhan mengajarkan kita berdoalah, menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Kita buka ayat 4, Yohanes 4 ayat 21. Yesus berkata kepadanya, percayalah kepada saya. Suatu saat nanti kita akan menyembah Allah di gunung, tidak akan menyembah Allah di gunung ini maupun di Yerusalem. Kalian tidak mengenal siapa yang kalian sembah. Kami mengenal siapa yang kami sembah. Sebab keselamatan dimulai dari orang-orang Yahudi. Meski begitu, suatu saat nanti dan bahkan sekarang para penyembah yang sejati akan menyembah Bapa dengan bimbingan kuasa Roh Kudus dan sesuai dengan kebenarannya, karena Bapa mencari orang-orang yang ingin menyembah Dia, ya, menyembahnya seperti itu. Allah itu roh, ya. Orang-orang yang menyembah Dia harus menyembahlah, ya, yang dibimbing oleh kuasa Roh Kudus. Engkau menyembah dalam roh dan kebenaran. Itulah ya penyembahan yang Allah Bapa inginkan. Ya. Yohanes, kita buka Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Aku berkata kepadamu, barang siapa percaya kepadamu, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Supaya nama Bapa dipermuliakan, Tuhan akan melakukannya. Bertobatlah, kembalilah ke jalan yang benar. Mintalah kepada Tuhan Yesus supaya semua yang kau minta di dalam nama Tuhan Yesus itu dikabulkan, ya. Tuhan akan melakukan dan Tuhan akan mengabulkan supaya nama Bapa dipermuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, amin. Allah adalah Allah Sang Pencipta. Allah bekerja. 6 hari penciptaan di Kejadian 1 kita lihat. Hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi, ya, dan jadilah terang. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Hari ketiga Allah menciptakan daratan, dipisahkannya dengan lautan, tumbuh-tumbuhan diciptakannya. Hari keempat matahari, bulan, bintang diciptakannya. Hari kelima binatang di lautan, burung di udara. Hari keenam binatang di bumi, ternak dan binatang melata. Manusia pertama diciptakan adalah Adam dan Hawa. Lihat, Sang Pencipta bekerja, ya. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, maka firman itu adalah Allah. Firman itu menjadikan segala sesuatunya menjadi ada. Tanpa firman itu, segala sesuatu tidak akan pernah ada. Amin. Dia datang kepada kepunyaannya, barang siapa menerimanya akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Amin. Tuhan Yesus melakukan semuanya di bumi atas perintah Bapaknya yang telah mengutus Tuhan Yesus untuk datang ke bumi. Amin. Tugasnya menyelamatkan, bukan untuk menghakimi. Berita tentang keselamatan adalah berita tentang masa depan. Berita tentang Injil adalah berita tentang kebenaran. Hanya di dalam Yesus Sang Firman itu semua isinya semua tentang kebenaran. Di luar Tuhan, di luar Sang Firman, di luar Tuhan Yesus tidak ada yang benar, ya. Pada saat Tuhan Yesus terangkat ke sorga, Allah Bapa memberitahukan kepada Tuhan Yesus agar mengutus Roh Kudus untuk menemanimu, menghiburmu, menemanimu di kala engkau sedang kesepian, sedang galau, ya, dan menghiburmu, ya, di saat engkau sedang sedih, galau atau bagaimana, mengajarkan kamu
dan memberitahukan hal-hal yang tidak kau ketahui, bahkan mengajarimu tentang firman Tuhan Yesus, agar kita semua menjadi pelaku firman Tuhan Yesus, ya, seperti yang Tuhan inginkan, supaya nama Bapa dipermuliakan. Amin. Dan Roh Tuhan sampai detik ini bekerja di antara kita tentunya. Roh Tuhan ada di dalam anak-anak, ya. Roh Tuhan itu melakukan sesuai dengan standar polanya Tuhan. Anak-anaknya Tuhan dan Roh Tuhan Yesus itu melakukan sesuai, ya, dengan standar dan polanya Tuhan Yesus. Maksudnya begini, anak-anak Tuhan yang di dalamnya ada Roh Tuhan, dia akan melakukan sesuai dengan polanya Tuhan dan standarnya Tuhan, ya. Dan tidak akan melakukan dari dirinya sendiri. Dia akan melakukan sesuai dengan apa yang diminta Tuhan Yesus, ya. Dia akan menjadi pelaku firman, dia akan bekerja, dan dia tidak menjadi seorang pengangguran, ya. Sang pencipta langit dan bumi yang menjadikan segala sesuatunya itu menjadi ada, sang firman itu juga, ya, dan dia masih bekerja sampai saat ini dan sampai detik ini. Dan Roh Tuhan yang ada padamu terus masih bekerja, ya. Sang firman adalah Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Tuhan Yesus adalah kebenaran. Sang firman jika memang ada di dalammu, engkau akan melakukan semua hal-hal tentang kebenaran. Sang firman akan menemani Anda di kehidupan sekarang sampai di kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kita buka Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit bumi akan berlalu, firmanku tidak akan pernah berlalu. Dari dahulu kemarin dan sampai selama-lamanya, ya. Sang firman itu, perkataannya, firmannya itu kekal sampai selama-lamanya, ya. Perkataan Anda, ya, sesungguhnya menentukan masa depan Anda, ya. Kita buka ayat Matius 28 ayat 18. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintah kepadamu. Sudahkah Anda menjadi pelaku firman? Mari kita lihat lanjutan, ya. Saya akan kupas satu demi satu supaya mata yang sepertinya Anda terbuka, sesungguhnya Anda tertutup. Anda yang merasa, ya kan, Anda sudah benar melayani Tuhan, sesungguhnya Anda belum melakukan seperti yang Tuhan ingini, ya. Setelah Anda akan mendengar, ya kan, apa yang saya ucapkan, bertobatlah, ya. Hamba Tuhan yang baru sadar mau menjadi pelaku firman, maka sang firman itu masih memberikan kesempatan bagi Anda yang mau bertobat, ya. Dan para jemaat Tuhan yang baru sadar juga, yang saya akan sampaikan, ya. Jika Anda percaya, bertobatlah, ya. Kembalilah seperti yang Tuhan inginkan, menjadi sang firman itu katakan, menjadilah pelaku sang firman. Ya, hidupmu pasti dipulihkan, diberkati, ya. Amin. Para gembala, para pendeta yang full timer, bertobatlah. Jadilah guru untuk jemaat Tuhan. Jadikanlah guru seorang panutan agar jemaat Tuhan hidup, ya, berubah dan diberkati. Ya, kenapa saya bilang begitu, ya? Hamba Tuhan full timer, ya. Saya sering, ya, khotbah di mana-mana dan saya bertemu dengan hamba Tuhan tidak sedikit. Mereka dengan sangat bangganya mereka berkata mereka full timer. Dan saya tanya telusuri semakin dalam, ternyata mereka full timer tapi dia pengangguran, ya. Sang pencipta Allah aja, ya,
bekerja sampai detik ini. Kenapa hamba Tuhan ini menjadi pengangguran? Ya, makanya kalau hamba Tuhannya itu pengangguran, bagaimana hamba Tuhan itu mau diberkati? Bagaimanakah nasib jemaat Tuhan yang ada di gereja itu? Ya, tentunya juga tidak akan diberkati. Karena gembala dan para pendeta yang full timer melayani Tuhan di gereja itu adalah utusan Tuhan, dan engkau melayani jemaat Tuhan. Tuhan tidak pernah menyuruh Anda yang mendengarkan dan para jemaat Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan atau jemaat Tuhan yang menjadi pengangguran. Jadilah hamba Tuhan yang benar, jadilah pelaku firman. Yang tadinya pengangguran, berubahlah dan berupayalah menjadi hamba Tuhan yang berprofesi. Sadar tidak sadar hamba Tuhan yang selama ini pengangguran, jemaat Tuhan Yesus di gereja itu, yang menabur di gereja Tuhan Yesus, yang dipercayakan kepada para gembala dan para pendeta, para hamba-hamba Tuhan, ya, yang masih pengangguran, mereka menabur, bahkan mereka tidak menuai. Tidak sedikit jemaat Tuhan menabur karena tidak menuai, mereka terluka hatinya. Ada yang mengatakan gereja ini, hamba Tuhannya ini mata duitan. Jemaat Tuhan Yesus merasakan dijadikan sapi perahan. Bahkan tidak sedikit sampai ada yang malas ke gereja, ya. Ya, bahkan ada yang sampai putus asa. Sampai jemaat Tuhan merasa Tuhan Yesus itu sebenarnya ada atau tidak ada. Karena mereka ke gereja, mereka ingin diberkati, mereka menabur, mengikuti dengan standar dan polanya yang seperti Tuhan ajarkan. Nggak taunya hamba Tuhannya itu pengangguran. Ya, bagaimana jemaatmu mau diberkati? Bagaimana hamba Tuhan, para gembala dan para pendeta itu bisa dikatakan menjadi pelaku firman yang benar? Bahkan donatur yang tergerak mendukung pekerjaan Tuhan Yesus di gereja tersebut, mereka juga merasakan ada yang salah. Sehingga saya diminta untuk memberitahukan agar bertobatlah, kembalilah seperti yang Tuhan Yesus Kristus inginkan. Mintalah ampun di dalam doamu bagi jemaat Tuhan Yesus yang merasa saat ini hidupnya engkau merasa hidupmu seperti di gurun pasir, di padang belantara. Tapi Tuhan ada di padang belantara. Tuhan menemanimu di padang belantara. Tuhan tidak berbicara sekarang, tapi Tuhan berbicara masa depan. Masa depan yang Tuhan janjikan, engkau sabar ya. Engkau akan masuk di sebuah tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah perjanjian. Engkau hidup sukses, bahagia, diberkati Tuhan. Ya, karena Tuhan berjanji dan Dia tidak akan pernah mengingkari. Ya. Tetap tegar, kuatkan imanmu. Ya, berjalanlah bersama Tuhan. Jangan pernah sekali-kali kau meninggalkan Dia. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Bertobatlah. Ya, Anda yang merasa hidupmu di dalam lembah kekelaman. Di dalam lembah kekelaman, Anda merasa murung, merasa gelap, merasa hidupmu seperti tidak ada harapan lagi, ya. Dan banyak sekali roh-roh jahat yang mengintimidasi atau mengganggu Anda. Tapi firman Tuhan berkata, ya, di Mazmur, Daud katakan, sekalipun aku melalui lembah kekelaman, aku tidak akan pernah takut, sebab Kau bersertaku. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang diucapkan oleh Nabi Daud. Ya, dia tidak pernah takut di dalam lembah kekelaman. Dia tahu Tuhan selalu berserta dia. Anda yang sudah merasa putus asa, terima nasib, ya udah nganggur, mau gimana lagi, udah pasrah sama kehidupan, sesungguhnya Anda sudah lelah berjuang. Bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah dari keterpurukan, berdoalah, hancurkan semua roh-roh yang mengintimidasi,
roh-roh yang merasa tidak bisa apa-apa, roh pemalas di dalam hidupmu, roh pengangguran, roh yang putus asa, roh yang merasa sepertinya Tuhan tidak ada, roh kegagalan, bakar semua roh-roh jahat itu, bakar semua roh-roh yang jahat yang tidak mau mengikuti dengan pola caranya Tuhan Yesus. Oh rabasikala rabodila rabalalanta, bakar semuanya, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalahkan semua singa-singa dalam hidupmu, kalahkan semua beruang-beruang dalam hidupmu, kalahkan, berlarilah, masukilah medan tempur. Anda kalahkan semua Goliat-Goliat di dalam hidupmu. Engkau menjadi pemenang. Hancurkan semua roh-roh itu ya. Anda percaya Anda sudah menjadi pemenang dan Anda bisa mengalahkan. Anda diberkati Tuhan. Anda menjadi raja, menjadi anak raja di atas segala raja. Nama Bapa Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ikuti polanya Tuhan, berjuanglah dan berusahalah, lawanlah, pasti kamu bisa. Percayalah, pasti kamu bisa. Bekerjalah, apa saja yang kau mau, kerjakanlah. Percayalah Tuhan Yesus akan berkati usaha dan pekerjaanmu. Dia tidak akan memberkati jika engkau tidak suka dengan pekerjaan dan usaha, ataupun yang kau tidak sukai dalam pekerjaan dan usahamu. Tuhan akan memberkati engkau apa yang kau suka, pekerjaanmu, usahamu, bidang pekerjaanmu. Tuhan memberkati dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu ya. Sampai detik ini roh Tuhan ya masih bekerja. Dia tidak meninggalkan Anda semua yang mendengarkan. Percayalah, jika Anda sampai waktunya Anda akan memasuki sebuah tanah perjanjian dijanjikan kepada Anda semua yang mendengarkan. Amin. Karena dialah yang menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Haleluya, 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 amin, 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 haleluya, amin. Roh Kudus di setiap waktu, di setiap saat, Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia berjanji menemanimu, ya. Dia berjanji Dia akan menghiburmu, membimbingmu, ya, sampai di kehidupan kekal, ya, yaitu di kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Amin, 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 haleluya, amin. Terpujilah Raja di atas segala raja, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anda berdoa, minta ampun. Anda merasa tidak menjadi pelaku firman Tuhan selama ini. Bertobatlah, berjanjilah, bekerjalah, usir semua roh pemalas di dalam kehidupanmu. Mintalah kepada Roh Tuhan, Roh Kudus membimbingmu agar kamu mengikuti seperti apa yang Sang Firman katakan. Ya, hidupmu pasti dipulihkan. Nama Sang Firman Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin, 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 amin. Allah memberkati Abraham. Ya, Abraham ya adalah bapa orang-orang beriman. Dan Abraham dijadikan bapa segala bangsa. Dan Allah menyebut Abraham adalah sahabat Allah. Ya. Ya, Abraham diberkati. Dia hamba Tuhan yang berprofesi dan dia bekerja. Ya. Ya, apapun yang dikerjakannya selalu berhasil karena dia mengikuti standar dan polanya Tuhan. Ya. Dan lihat keturunannya seperti bintang-bintang di langit. Banyaknya pasir di tepi lautan, seperti debu banyaknya, ya. Dan semuanya keturunan-keturunannya yang mengikuti sampai mengikuti dengan pola standarnya Abraham yang seperti Tuhan inginkan sampai detik ini diberkati dan dia tidak akan pernah disia-siakan. Tuhan selalu ingat akan janjinya kepada Abraham, ya. Anda semua yang mendengarkan jadilah pelaku firman, ya. Ya. Kita buka Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati.
Kita buka Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Cerita tentang Abraham. Dia menjadi bapa segala orang-orang beriman. Ya, berkatnya sampai bisa dirasakan ke semua keturunannya, keturunan dan sampai detik ini. Ya, semua anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, ya adalah anak-anak yang dipenuhi dengan Roh Tuhan. Dia akan melakukan standar dengan polanya Tuhan. Dia tidak akan menjadi gembala dan para pendeta atau jemaat yang pengangguran. Dia menjadi pelaku firman, ya. Dan para gembala, para pendeta, ya, yang tidak bekerja, ya, bertobatlah, berusahalah, berupayalah. Ya, jika Anda sudah terlalu lama Anda menjadi pengangguran, ya nggak heran hidup Anda tidak diberkati dan jemaatmu pun tidak diberkati. Ya, jika engkau tidak mau mendengar apa yang saya sampaikan, lihat apa yang terjadi. Roh Tuhan itu akan datang kepadamu. Ya, saya berharap Tuhan jangan sampai kau turunkan tulah kepada gembala dan para pendeta itu. Ya, jadilah seperti yang Sang Firman inginkan. Lakukan semua sesuai standar dan polanya Tuhan. Maka hidupmu dipulihkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Berimanlah semua apa yang dikatakan Sang Firman. Jadilah bumi ini seperti di sorga. Ya, di kehidupanmu para gembala dan para pendeta di gereja melayani Tuhan dan engkau berprofesi, ya kau melakukan menabur dengan pola standarnya Tuhan yang benar dan hidupmu diberkati, dan otomatis hidupmu para gembala dan para pendeta hamba Tuhan, ya, bumi dan para jemaat Tuhan bisa merasakannya dan mereka merasakan dan mereka juga bisa merasakan apa yang dikatakan Tuhan. Jadilah bumi ini seperti di sorga. Terjadilah seperti imanmu katakan. Amin, 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 amin. Haleluya, amin. Kita lihat Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Lihat, kalau tubuh manusia ini nggak ada rohnya, ya mati. Seperti iman tanpa perbuatan, ya mati. Bertindaklah, melangkahlah dengan iman, bertobatlah, berdoalah, minta ampun. Ada yang selama ini salah, bertobatlah, ya, menjadi pelaku firman yang benar. Ya, Anda yang merasa ada yang hamba Tuhan, ada yang mengatakan begini, Pak Budi, nggak semua hamba Tuhan itu bisa mengikuti apa yang dikatakan Pak Budi. Oh, no. Bukan dikatakan saya, tapi apa yang dikatakan Sang Firman itu, apa yang dilakukan Allah Sang Pencipta itu, mereka Allah Sang Pencipta sampai detik ini mereka bekerja. Masakah Anda menjadi pelayan jemaat Tuhan, Anda tidak mau bekerja? Bertobatlah. Ya, saya hanya menyampaikan, ya kan, tentang kebenaran itu, supaya Anda para gembala, para pendeta diberkati dan jemaat-jemaatmu diberkati. Tentunya jemaatmu diberkati dan jemaatmu Tuhan percayakan kepadamu akan ditambah-tambahkan lagi dan bertambah banyak dan kian banyak, dan mereka semua menjadi pelaku firman, ya. Seperti apa yang Tuhan inginkan, ya. Para gembala hamba Tuhan yang dipercayakan Tuhan baru menyadari selama ini salah dalam pemahamanmu, mintalah ampun dalam doamu. Mintalah agar engkau menjadi pelaku firman yang sesungguhnya, ya. Dan minta ampun juga untuk jemaat-jemaat yang telah kau layani, jemaat Tuhan yang telah kau layani. Mereka selama ini, ya, telah menabur, bahkan mereka tidak menuai, ya, penderitaan, tangisan dan air mata mereka, ya. Mintalah ampun, menjadi pelaku firman yang benar.
ya. Dan para donatur yang diutus Tuhan untuk membantu dalam hal pembiayaan, dan donatur tersebut merasa ada yang salah, maka sang donatur tersebut selama ini membuat sang donatur merasakan tidak menuai, apa yang dia ditabur tidak menuai, ya. Saya berdoa supaya Tuhan Yesus memaafkanmu, ya. Dan Tuhan Yesus akan memulihkan keadaanmu. Dan Tuhan Yesus akan memuliakan jemaat Tuhan, ya, sehingga gereja Tuhan Yesus dibangun di atas batu karang yang kuat, ya. Bahkan alam maut tidak dapat menguasainya. Nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Amin, 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 amin. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, oh, aku tak akan goyah, sejauh dari bumi.
kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh Yesus, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan dalam hidupku, maka penuhlah semua sukacitaku. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Semua yang mendengarkan, kami berharap semua menjadi pelaku firman yang seperti Tuhan inginkan. Haleluya, puji Tuhan. Amin.